banyak juga, ada yang permanen, ada yang non permanen. Yang permanen itu adalah metode sterilisasi. Jadi sterilisasi bisa dilakukan pada wanita maupun pada pria. 96 FM Merkuri, sahabat, dan ketemu lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Dan di edisi 16 November 2022 ini kita akan membahas tema kontrasepsi untuk mencegah kehamilan resiko tinggi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang sudah menghadirkan para tokoh, para ahlinya untuk memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat ya. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda ikuti kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu, sahabat. Dan streaming juga bisa Anda lakukan untuk mendengarkan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga melalui websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Anda juga bisa bergabung untuk bertanya dengan narasumber di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini melalui line telepon di 562 0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 081 73096. Dan sudah hadir narasumber saya di studio untuk membahas tema kontrasepsi untuk mencegah kehamilan resiko tinggi. Ada Dr. Pandu Hanindito Habibi, MCAT Clean SPOG. Dia ini sepertinya sudah menjadi narasumber tetap di Rumah Sehat Surabaya, Dok ya. Terima kasih ya. Sudah ketiga kalinya ya, Dok ya. Iya, Mbak Yanti. Apa kabar, Dr. Pandu? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Yanti. Apa kabar? Alhamdulillah, Dok. Ya. Ini perjumpaan yang kesekian dan akhirnya ketemu lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, karena memang kita memiliki tema yang berbeda ya, sahabat, setiap minggunya yang akan kita bahas. Dan tema kali ini berkaitan dengan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan beresiko tinggi. Dan mungkin beberapa sahabat-sahabat Merkuri ini, Dok, belum tahu jenis-jenis dari kontrasepsi yang umumnya diketahui ini mungkin hanya pil KB itu yang banyak sekali diketahui. Tapi yang lain mungkin belum banyak yang paham. Jenisnya ada berapa kontrasepsi ini, Dok? Ya, jadi sebetulnya kontrasepsi itu banyak pilihan, Mbak Yanti ya. Jadi mungkin kalau masyarakat itu paling taunya mungkin suntik begitu ya. Suntik atau pil. Sebetulnya kita tuh banyak sekali pilihan metode kontrasepsi yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau berdasarkan jangka waktunya, itu ada kontrasepsi yang jangka pendek, contohnya misalnya pil, kemudian kondom atau diafragma. Diafragma itu seperti kondom tapi digunakan untuk wanita. Jadi metodenya adalah barier, artinya mencegah sel sperma ketemu sel telur. Nah, itu yang jangka pendek. Pil sama seperti kondom, dia juga jangka pendek sebetulnya, karena dosisnya atau kadar obatnya itu hanya berlaku 1 kali 24 jam selama kita minum pil. Jadi kalau misalnya kita hari ini minum, besok nggak minum, lusa nggak minum, itu ya sudah hilang efek kontrasepsinya atau efek perlindungannya. Kemudian juga ada yang jangka panjang. Nah, jangka panjang ini banyak juga, ada yang permanen, ada yang non permanen. Yang permanen itu adalah metode sterilisasi. Jadi sterilisasi bisa dilakukan pada wanita maupun pada pria. Kemudian kalau yang non permanen itu bisa beberapa pilihan, diantaranya bisa pakai suntik. Suntik itu ada yang 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan sekali. Itu untuk wanita. Kemudian juga ada implan. Implan itu seperti susuk ya, bentuknya seperti susuk, kira-kira ukurannya sebesar 1 batang korek api, panjang 4 cm, itu ditanamkan di bawah kulit di lengan bagian atas. Itu bisa memberikan efek kontrasepsi kurang lebih sampai dengan 3 tahun. Kemudian ada lagi yang jenis kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim, namanya AKDR. Kalau dulu lebih familiar dengan nama spiral karena bentuknya memang seperti spiral. Nah, sekarang bentuknya juga sudah bukan spiral lagi, tapi berbentuk seperti T, namanya Copper T ya, IUD. Gitu, Mbak Yanti. Itu yang saya baru tahu kalau ada implan ini. Mungkin banyak juga yang belum tahu. Ini barukah atau memang sudah lama sih, Dok, untuk yang
Karena kan yang umumnya hanya pil, suntik, kemudian misalnya kondom, diafragma juga saya baru tahu ternyata ada juga. Kemudian untuk yang steril mungkin ini juga sudah tahu, bahkan sudah mulai naik daun untuk yang pria. Untuk akhir-akhir ini suntik ya, implan dan juga diafragma mungkin baru misalnya terdengar gitu. Apakah itu memang metode yang baru 5 tahun terakhir atau? Ya, betul. Jadi Mbak Yanti, bahwa sebetulnya sejak kontrasepsi ini digalakkan sejak zaman Orba ya, Orde Baru untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk pada saat itu, sebetulnya implan itu sudah ada. Cuma memang teknologinya itu selalu terupdate. Jadi yang dulunya implan tuh bisa 6 batang dipasang di lengan, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Kemudian 2 batang, sekarang tinggal 1 batang. Jadi artinya kalau sekarang implan yang terkini ya, itu memasangnya mudah, melepasnya juga lebih mudah. Kalau dulu memasang 6, melepas 6, nah itu. Ya. Itu bentuknya fleksibel kah atau? Ya, jadi implan itu terbuat dari silikon, jadi dia fleksibel atau lentur begitu. Jadi dia juga lunak begitu ya, jadi tidak nyeri dan dia sangat mudah ditolerir oleh tubuh manusia karena silikon tuh less alergenik, jadi tidak menyebabkan reaksi alergi atau semacamnya atau reaksi penolakan dari tubuh. Itu ada masanya berarti ya dok. Kalau sudah 3 tahun berarti diganti lagi atau seperti apa? Jadi di dalam implan tersebut yang silikon terbuat dari silikon tadi itu ada obatnya. Nah obatnya itu sebetulnya berupa hormon progesteron, yang dimana kalau kita atau perempuan itu mendapatkan hormon progesteron tersebut setiap hari kan dirilis tuh hormonnya setiap hari dalam dosis yang sangat kecil, tapi secara konstan dirilis, dikeluarkan dalam peredaran darah setiap hari. Nah itu obatnya hanya ada sampai dengan waktu 3 tahun. Artinya kalau misalnya sang wanita ini memang sebetulnya sudah tidak menginginkan anak lagi ya. Terus misalnya usianya sudah cukup tua misalnya, atau anaknya sudah cukup, misalnya udah 3, sudah nggak pengen hamil lagi 3 tahun, maka dilepas kemudian dipasang yang baru. Gitu. Jadi bisa dipertahankan sampai dengan selesai haid. Nah, pada prinsipnya kalau bicara tentang kontrasepsi itu sehingga bisa menghindari kehamilan itu seperti apa? Kalau ini tadi kan salah satunya yang dijelaskan oleh Dokter Pandu yaitu berkaitan dengan implan yang ada obatnya gitu lah. Untuk yang lainnya, apakah pada dasarnya juga sama menyuntikkan hormon atau seperti apa dok? Ya, jadi cara kerja kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu terdiri dari 2 kata. Kontra atau melawan, sepsi adalah kehamilan. Jadi memang tujuannya adalah untuk pencegahan kehamilan ya, kontrasepsi. Itu mekanisme kerjanya berbeda-beda Mbak Yanti. Jadi kayak tadi saya katakan ada kondom, ada diafragma, itu cara kerjanya adalah untuk mencegah pertemuan. Jadi seperti dibuat tembok penghalang begitu ya, barier supaya spermanya nggak masuk ke dalam gitu, ketemu sel telur. Tapi ada juga yang seperti implan, dia itu merilis atau melepaskan sejumlah kadar hormon progesteron yang sangat kecil jumlahnya sehingga tidak menimbulkan atau minimal menimbulkan efek samping. Tapi kalau kadar hormon progesteron di dalam darah konstan tinggi secara terus-menerus atau artinya ada terus, sehingga pasien tersebut tidak akan terjadi yang namanya ovulasi. Jadi tetap haid tapi tidak terjadi ovulasi. Ovulasi itu adalah syarat di mana pasien tersebut bisa dihamili begitu ya. Jadi kalau progesteronnya itu konstan kadarnya, itu tidak akan terjadi ovulasi sehingga tidak bisa terjadi kehamilan. Jadi yang normal itu adalah kadar hormon estrogen dan progesteron itu naik turun selama siklus menstruasinya. Nah ini kita mencegah seperti itu. Itu 2 ya, jadi 1 barier, 2 mencegah ovulasi, yang ketiga juga mengentalkan lendir serviks. Jadi di dalam organ reproduksi wanita itu ada namanya vagina, serviks, dan rahim. Nah serviks itu mengeluarkan lendir atau seperti getah begitu ya. Jadi kalau misalnya kita kasih hormon progesteron itu, lendir serviksnya menjadi kental, sehingga pada saat sperma dikeluarkan di dalam itu motilitasnya atau gerakan sperma itu menjadi lambat, terhambat, sehingga spermanya akhirnya lama-lama mati duluan sebelum ketemu sel telur. Nah itu beberapa contoh
mekanisme kerja dari KB. Sedangkan ada satu lagi nih, kalau misalnya yang tadi jenis AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, itu ada yang dia mengandung semacam logam tembaga, koper ya. Jadi tembaga itu steril, jadi tidak akan menyebabkan infeksi, tapi dia akan menimbulkan namanya reaksi inflamasi. Jadi artinya kalau sperma bertemu tembaga tadi yang sudah kita tanam di dalam rahim, spermanya akan mati begitu, karena dia sifatnya spermisid, mematikan sperma begitu, Mbak Yanti. Nah, itu kan beragam ya, mulai dari spiral atau IUD untuk yang inflamasi itu ya dok ya. Ya. Apakah itu ada istilahnya masanya juga? Semua alat KB ini ada masanya juga, atau ada yang seumur hidup atau dan lain sebagainya, tidak ada yang seumur hidup, atau seperti apa dok? Ya tadi mungkin sudah saya singgung sedikit bahwa yang jangka panjang, tadi ada jangka pendek ya. Jangka pendek jelas bahwa kalau tidak dipakai maka ya sudah hilang efek proteksinya. Misalnya kondom atau pil tidak minum ya besoknya bisa langsung subur kembali. Tapi yang jangka panjang tadi ada yang sifatnya permanen, ada yang tidak permanen. Tidak permanen tadi meliputi yang implan itu 3 tahun, kemudian AKDR itu bisa sampai dengan 10 tahun. Mbak Yanti, jadi dengan dosis atau kadar tembaga yang 380 itu bisa memberikan efek perlindungan atau kontrasepsi sampai dengan 10 tahun. Nah, yang permanen itu ya proteksinya seumur hidup setelah dilakukan pengikatan begitu ya, entah itu di saluran telurnya wanita atau saluran sperma laki-laki, maka ya efeknya permanen. Nah, tapi sebentar dulu, bahwa setiap metode kontrasepsi itu juga tidak 100% melindungi, Mbak Yanti. Jadi pasti ada angka kegagalannya, itu yang perlu dipahami, karena kadang-kadang pasien tuh, loh dok kemarin tuh saya sudah steril, sudah pakai AKDR, sudah minum pil, tapi kok ternyata tetap hamil. Nah, itu yang mungkin perlu disampaikan juga ke masyarakat supaya tercerahkan, mungkin begitu. Jadi tidak ada alat kontrasepsi yang 100% gitu ya dok ya? Ya, tidak ada alat kontrasepsi yang 100% efektif. Sangat efektif, artinya sangat efektif itu kegagalannya hanya di bawah 1%. Kemungkinan hamil hanya di bawah 1%, tapi tetap ada. Karena kemungkinan itu pasti ada, jadi tidak ada kontrasepsi yang benar-benar istilahnya melindungi Anda dari kehamilan atau mencegah kehamilan 100%, karena pasti ada di bawah, jadi di bawah angka 100%. Nggak ada yang tidak mungkin kalau bicara tentang misalnya kehamilan ini. Nah, untuk memilih kontrasepsi yang tepat dok, karena kan masing-masing orang itu memiliki hormon yang berbeda, terutama perempuan. Indikasi-indikasi seperti apa yang harus diperhatikan oleh para perempuan agar bisa memilih kontrasepsi yang tepat, atau memerlukan dulu istilahnya kontrol atau bertemu dengan dokter spesialis ataupun ahli tenaga kesehatan untuk menentukan dari kontrasepsi yang cocok bagi seorang wanita ini dok? Ya baik Mbak Yanti, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita tuh punya banyak banget alternatif metode kontrasepsi, baik bagi pria maupun bagi wanita. Bahkan nanti kedepannya tuh akan ada pil KB untuk pria kayak gitu. Ya, tapi masih dalam ini sih pengembangan. Nah, jadi untuk memilih kontrasepsi yang tepat, itu kita sebetulnya punya kriteria, namanya MEC, Medical Eligibility Criteria, atau kriteria kelayakan pasien yang dikeluarkan oleh WHO yang sudah kita diadopsi oleh Kementerian Kesehatan, kemudian BKKBN dan juga PP POGI ya. Itu nanti setiap wanita itu karakteristiknya kan unik. Ada yang wanita itu misalnya dia punya penyakit autoimun, ada yang punya penyakit hati, ada yang punya penyakit misalnya TBC, kemudian ada yang sering keputihan, ada yang haidnya banyak, ada yang haidnya sedikit, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, itu kita buatkan suatu kriteria yang dimana bisa memilihkan atau semacam membantu memilihkan metode kontrasepsi apa yang paling tepat untuk wanita tersebut. Nah, sebaiknya memang kalau Anda memang ada kebutuhan kontrasepsi, nyebutnya apa, Sahabat Merkuri, nanti sebaiknya bisa konsultasi ke tenaga kesehatan ya, bisa ke dokter kandungan ataupun ke bidan. Nah, itu nanti bisa pakai kriteria tersebut, MEC tadi. Jadi apakah misalnya selama ini Anda haidnya cenderung banyak,
Kalau misalnya haidnya cenderung banyak, maka dipilihkan metode kontrasepsi yang cenderung haidnya itu berkurang begitu. Kalau biasanya tidak haid, bisa dibuat misalnya metode kontrasepsi yang haidnya lancar, seperti itu. Jadi banyak banget alternatif. Dan kita sesuaikan itu dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Kadang masyarakat kita itu ada keengganan untuk konsultasi atau periksa dok, sehingga itu yang menjadi hambatan ya, mana yang akan terbaik. Jangan, oh teman saya pakai ini, jadi saya coba pakai ini lagi. Jadi akan lebih baik untuk berkonsultasi ya, sahabat. Jangan menjadi dokter untuk diri Anda sendiri. Kebanyakan masyarakat kita. Nah ini Mbak Yanti, jadi terkait Mbak Yanti tadi mengatakan masyarakat atau pasien ini takut atau enggan begitu ya berkonsultasi. Sebetulnya ini yang mau saya angkat karena topik kita kontrasepsi untuk mencegah kehamilan resiko tinggi. Nah, yang mau saya sampaikan terkait dengan unmet need. Apa itu unmet need? Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi artinya sebetulnya pasangan tersebut atau pasien tersebut sebetulnya ada kebutuhan untuk berkontrasepsi ya. Misalnya tadi yang usianya sudah misalnya 40 tahun ke atas, anaknya yang sudah banyak, atau misalnya punya penyakit tertentu yang membahayakan dirinya sendiri apabila kalau pasien tersebut hamil. Contohnya misalnya punya penyakit jantung berat, atau punya penyakit autoimun yang berat, atau punya penyakit biasanya diabetes yang tidak terkontrol, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang masyarakat ini masih takut, entah ragu, entah enggan begitu, Mbak Yanti, karena angka unmet need ini cukup tinggi. Sekitar data yang saya dapat dari BKKBN Jatim, terima kasih BKKBN Jatim mensupport saya dengan data, unmet need itu besar, sekitar 20%. Cukup besar ya dok, 20%? Ya, 20%, artinya ada 6 juta PUS atau pasangan usia subur di Jatim, 20%-nya itu sebetulnya memiliki kebutuhan berkontrasepsi tapi tidak dapat. Nah, itu berbagai faktor ya. Nah, ini yang dikhawatirkan sebetulnya pasien tersebut tidak layak hamil ya. Tapi kemudian hamil. Nah, akhirnya terjadi outcome yang kurang baik tadi, terjadi kehamilan risiko tinggi, entah misalnya ibunya sudah usia lanjut itu maksudnya di atas 35-40 begitu ya, atau punya penyakit atau anaknya sudah terlalu banyak sehingga resiko terjadinya perdarahan pasca salin, terjadinya penyakit darah tinggi, tekanan darah tinggi pada kehamilan itu meningkat, sehingga hal-hal tersebut yang sebetulnya bisa membahayakan baik bagi ibu maupun janin yang dikandungnya. Nah, itu yang sebetulnya tidak kita ingin terjadi, yang kita tidak ingin terjadi ya. Jadi sebetulnya ada kebutuhan, tapi entah kenapa pasien ini tidak terkontrasepsi. Nah, pada era sekarang ini kita POGI ya, saya dari ID dan POGI, Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Dokter Kandungan, itu sangat gencar untuk menurunkan angka kematian ibu, Mbak Yanti, karena angka kematian ibu ini merupakan indikator internasional bahkan ya, internasional untuk indikator melihat suatu negara itu apakah pelayanan kesehatannya itu indikator yang utama sebetulnya ya. Jadi suatu ketahanan kesehatan di suatu negara itu bisa kita lihat dari angka kematian ibunya. Jadi kalau angka kematian ibunya itu masih tinggi, maka negara tersebut itu kualitas pelayanan kesehatannya belum cukup baik. Sehingga Indonesia sendiri itu angka AKI-nya tuh masih cukup tinggi, Mbak Yanti. Jadi data terakhir memang datanya sudah agak outdated tahun 2015 tuh 305 per 100 ribu kelahiran hidup, itu sebagai gambaran ya. Sedangkan target kita adalah turun di bawah 100, 77 sebetulnya. Jadi ini PR kita bersama. Nah, POGI ini kita sebagai dokter kandungan inginnya ya unmet need lah, unmet need inilah yang bisa kita minimalisir gitu ya. Betul, jangan sampai pasien ini sebetulnya ada kebutuhan berkontrasepsi, tapi karena kondisi tertentu pasien ini tidak kontrasepsi kemudian hamil. Tidak tertangani dengan baik berkaitan dengan kebutuhan kontrasepsi ini karena ketidaktahuan tersebut, sahabat. Nah, maka dari itu edukasi ini disampaikan oleh ID melalui Rumah Sehat Surabaya untuk sahabat-sahabat Merkuri yang harus mengetahui kehamilan beresiko ini, yang harus menggunakan kontrasepsi agar tidak beresiko saat kehamilan, diperlukan kontrasepsi ini ya. Tetap stay tune sahabat di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, dan saya mengajak Anda untuk bergabung di 5620096 untuk bertanya dengan narasumber saya di studio berkaitan dengan tema kontrasepsi untuk mencegah kehamilan resiko tinggi. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya.
96 FM Merkuri, sahabat, dan kembali lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat, dengan tema kontrasepsi untuk mencegah kehamilan resiko tinggi yang ternyata kebutuhan berkaitan dengan kontrasepsi ini bisa dikatakan cukup tinggi ya sahabat, angkanya di Jawa Timur saja. Dan sebelum kita membahas lebih dalam berkaitan dengan tema tersebut, saya menyapa dulu, apa kabar Ellen Pratiwi? Saatnya kangen dengan Yanti. Terima kasih Yanti, kabar baik, dan kita jauh di mata tapi dekat di suara ya. Maksudnya kita tetap online untuk mempersiapkan acara ini, dan tema kali ini kan seru banget karena saya dulu juga punya pengalaman di rumah sakit bersalin gitu ya. Di mana juga tema-tema pertanyaan-pertanyaan seputar ini tuh pasti muncul gitu. Dan artinya kalau kontrasepsi mungkin sudah zaman dulu kita sudah tahu ya. Dulu tapi kan perkembangannya banyak. Saya tadi dijelaskan oleh Dokter Pandu. Saya baru tahu kalau ada ini. Saya baru tahu ada ini. Dulu 3 anak cukup, 2 anak cukup. Sekarang tetap masih 2 kan dok ya? Masih dua. Jangan dikurangin lagi. Nah itu kan perkembangan kontrasepsi ini juga menjadi concern dari ID Surabaya dan juga POGI tentunya ya sebagai naungan dari dokter-dokter kandungan. Nah ini kalau misalnya ini sangat agresif ya si calon ibu atau ibunya ini KB duluan semaunya sendiri gimana? Terutama juga untuk pasangan-pasangan muda yang nggak tahu mungkin punya lifestyle yang agak berbeda, yang bebas gitu dok. Jadi apakah itu disarankan atau ada resiko gitu dok saat ini ya? Ya baik Mbak Ellen. Jadi tadi kontrasepsi sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa itu untuk mencegah kehamilan. Nah itu penggunanya bisa macam-macam termasuk yang tadi disampaikan Mbak Ellen. Misalnya ada suatu pasangan baru menikah tapi masih sibuk mengejar karirnya begitu ya. Karena ada kebutuhan A, kebutuhan B sehingga mereka memutuskan untuk sebentar jangan dulu nih punya anak. Nggak ada masalah pakai kontrasepsi yang sifatnya non permanen, tidak permanen. Nah tidak permanen bisa yang jangka pendek maupun jangka panjang sesuai kebutuhannya. Nah itu nggak bisa pilih-pilih sendiri gitu ya dok ya? Sebaiknya sih memang mendapatkan advice dari ahlinya ya, karena kan kita nggak tahu betul kondisi kita seperti apa ya. Kadang-kadang saya merasa sehat, saya merasa tapi kan ya jadi harus dilihat dulu nih. Tadi saya sudah sampaikan juga ada yang namanya medical eligibility criteria, yaitu yang kita disesuaikan dengan karakteristik perempuan tersebut. Karena mungkin malu dok beli sendiri di apotek itu boleh nggak sih dilayanin nggak kira-kira? Ya sebenarnya bisa-bisa aja mungkin ya beli pil kontrasepsi begitu ya atau pakai kondom gitu boleh, tapi ya mungkin akhirnya satu efek kontrasepsinya belum tentu sesuai ya kan, betul nggak kita cari pakainya kan nggak tahu kan, harus dapat advice dari yang ahli kan. Minum pil KB harusnya bagaimana, mulainya kapan gitu kan. Mulainya tuh yang nah kalau kita asal minum aja nggak tercapai efek kontrasepsinya ya minum aja tapi bisa jadi kegagalannya meningkat begitu. Atau misalnya pakai kondom, nah seperti apa sih yang nggak boleh pakai kondom, itu ada sebetulnya. Yang punya sensitivitas. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk dok dari Bu Nimas. Apakah saat menyusui itu diperbolehkan dok untuk mengkonsumsi pil KB secara teratur atau harus berhenti terlebih dahulu karena takut hamil dok pas anak masih bayi? Apakah akan juga mempengaruhi kelancaran ASI? Iya pengaruh nanti ke anaknya gitu. Iya betul. Jadi sekali lagi ya harus konsultasi ke ahlinya, karena betul Bu Ellen bahwa kalau ada kontrasepsi yang itu tidak aman untuk kehamilan atau untuk menyusui misalnya. Bahkan ada beberapa metode kontrasepsi yang kalau kita salah pakainya itu berhenti ASI-nya. Nah, tapi ada juga kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui. Jadi bisa pil, bisa juga pakai implan yang tadi saya sebutkan, bisa juga pakai alat kontrasepsi dalam rahim, itu tetap memiliki efek kontrasepsi dan cenderung aman untuk ibu menyusui. Jadi artinya ASI-nya tetap lancar. Nah, pil ini tadi yang ditanyakan Bu Nimas ya. Itu kan pil macam-macam juga, banyak banget pilihannya itu di pasaran. Jadi kalau ke apotek, Pak, Bu, saya beli pil KB, wah bingung yang nanti mana apotekernya banyak mau yang mana banyak. Ya. Ada yang bikin cantik katanya dok. Itu ada betul. Ya bikin cantik itu karena anti androgennya tinggi sehingga tidak berjerawat jadi kulit wajahnya mulus. Karena hormon gitu. Ya dok ya. Karena hormonnya beda-beda dan itu makanya menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Artinya kalau pertanyaannya secara singkat saya jawab bisa ada metode kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui.
pil KB-nya pun khusus untuk yang ibu menyusui, tidak sembarangan pil KB. Jadi untuk Bu Nimas lebih baik berkonsultasi ya Bu ya dengan dokter kandungan Ibu Nimas yang terbaik yang apalagi sebelum pulang saat melahirkan ditanyakan saja gitu ya Dok ya. Di sana kan mungkin KB kalender ya. Oh. Bisa meleset kalau kalender. Ya, KB kalender itu kegagalannya lumayan tinggi sekitar 30%. Nah, ini menjawab ternyata ada pertanyaan tentang KB kalender Dok dari Eka. Dok, kalau pakai KB kalender itu tingkat keberhasilannya seperti apa dan efektifkah? Ya benar. Terjawab ya. Sudah terjawab ya Mbak Eka ya. Gimana Dok? Jadi gini, KB kalender itu sangat tidak disarankan untuk wanita yang periodnya itu tidak teratur. Jadi kita nggak tahu kapan ini masa ovulasinya. Tadi yang penting adalah masa ovulasi. Ovulasi itu adalah di saat wanita tersebut subur sehingga kalau terjadi hubungan bisa terjadi suatu kehamilan. Jadi kalender ini sebetulnya termasuk metode yang tradisional ya, konvensional sejak zaman mungkin Mesir dulu sudah ada mungkin KB kalender atau ya itu. Kalau berdasarkan saintifiknya ya, berdasarkan datanya itu kegagalannya sekitar 30-40%. Jadi cukup tinggi. Sedangkan metode kontrasepsi yang modern yang tadi saya sebutkan itu angka kegagalannya di bawah 5%. Bahkan yang paling kecil implan itu paling efektif ya, bahkan lebih efektif dibandingkan sterilisasi. Itu kegagalannya di bawah 0,5%. Jadi kecil banget, jadi sangat efektif lah. Aman banget gitu ya, aman banget. Tapi sekali lagi nggak ada yang 100% gitu ya Dok ya. Itu maaf mau tanya juga sekalian dengan KB kalender tadi untuk menghitung masa subur dulu ada kayak alat yang ditaruh di lidah terus ketahuan Air liur gitu ya, dari air liurnya itu akan kelihatan masa subur atau tidaknya. Iya. Jadi mungkin waktu itu saya belum lahir, saya jadi ini udah lama banget dari jadul ya. Udah nggak update. Jadi ada yang namanya tes ovulasi Bu Ellen. Tes ovulasi itu kita bisa mengetahui kapan masa ovulasi seorang wanita ya. Jadi tes ovulasi itu cara kerjanya mirip seperti tes pack, tes kehamilan itu. Jadi pakai air kencing. Jadi kalau tes kehamilan kan sama ya, misalnya dia sudah terlambat haid, kemudian ada tanda-tanda kehamilan muda misalnya mual, muntah, morning sickness, itu dia tes pack pakai kencing, kemudian satu garis, dua garis positif, maka kemungkinan dia hamil. Itu tinggi, sensitivitasnya 99%. Kalau yang tes kehamilan. Nah, ini tes ovulasi mirip-mirip. Jadi kalau tadi untuk melihat adanya kehamilan, tes ovulasi ini adalah untuk melihat adanya ovulasi. Jadi kalau memang dia pengen hamil, maka sebaiknya berhubungan pada saat ovulasi tersebut. Tapi sebaliknya kalau pasien tidak ingin hamil, maka pada saat ovulasi menghindari berhubungan. Ya, cara kerjanya mirip. Pakai kencing, cuma yang dideteksi beda. Kalau pakai tes kehamilan atau tes pack itu yang dilihat adalah kadar hormon beta HCG-nya. Kalau beta HCG tinggi, kemungkinan besar dia sedang hamil muda. Tapi kalau ovulation test ini atau tes ovulasi itu kita melihat kadar hormon luteinizing hormone LH, kadar hormon LH. Betul, ya. Jadi kalau orang mau ovulasi atau seorang wanita tersebut mau ovulasi, terjadi yang namanya LH surge. Jadi LH-nya meningkat sangat tinggi dan itu terdeteksi melalui tes tersebut. Gitu. Itu dilakukan di lab atau bisa mandiri? Oh, mandiri. Pakai strip tes yang seperti tes kan. Iya, jadi semuanya kan sekarang metode dan itu sangat terjangkau, murah kok, paling berapa puluh ribu gitu. Jadi kalau misalnya memang pasangan ini merencanakan hamil, mau tahu masa suburnya bisa bisa tiap hari tes ovulasi itu. Jadi kalau tes ovulasinya positif, maka sebaiknya dalam 2 hari ke depan dia berhubungan. Ini ada pertanyaan dari Bu Felika. Saya KB implan, harusnya bulan Oktober kemarin itu dilepas, tapi sampai sekarang belum saya lepas. Apakah saya bisa hamil Dok meski KB implan yang sudah kadaluarsa masih terpasang di lengan? Kalau KB implan terlambat dibuka, apakah ada masalah juga begitu Bu saya? Pasang KB lepasnya males gitu. Males untuk ke dokternya itu loh. Balikin lagi gitu kan. Iya. Jadi harusnya Oktober kemarin lepas ya. Sudah 3 tahun. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga Mbak Yanti, bahwa kalau sudah melalui masa batas waktu pemakaian atau rekomendasi batas waktu pemakaian, maka kadar obat tersebut sudah underdose. Jadi sudah tidak pada dosis yang bisa memiliki efek kontrasepsi, sehingga kemungkinan gagalnya akan mungkin nggak 0% nggak, cuma yang tadinya efek proteksi 100%, 99% ini jadi misalnya jadi 80% begitu. Karena kan dia pelan-pelan turunnya ke
kadar hormon. Jadi ya sebaiknya kalau memang masih ingin tidak menunda hamil, ya kontrol untuk kemudian dipasang baru atau ganti metode yang lain. Nggak apa-apa ya. Ada kemungkinan ya Bu Velika untuk Anda hamil. Iya bisa dong ya. Iya. Itu kalau sama terus nggak apa-apa ya dok ya. Jadi Kenapa? implan Apakah harus lagi, berganti? implan lagi. Ya. Kata orang Apakah sudah setelah PKB ganti. setelah itu ganti suntik berapa tahun, nanti 5 tahun nanti ganti lagi? Apakah harus berganti atau tetap sampai selama Ya, panjang ya. ya? Ya kalau dari data dari BKKBN juga itu ternyata yang masih menjadi primadona itu ini suntik ya. Jadi suntik itu proporsinya sekitar 61,12%. Jadi apa ya, masih senang itu orang-orang disuntikin tiap bulan. Masih rajin ya dok ya ternyata ya. dalam tubuh ya dok. Iya, padahal itu ada metode lain yang lebih cenderung lebih nyaman, seperti contohnya implan itu cuma 3 tahun sekali gitu ya dipasangnya. Nah, nomor 1 suntik itu 61%, kemudian nomor 2 adalah pil 16%. Tapi ini ada pergeseran Mbak Yanti, Mbak Ellen, bahwa yang baru-baru ini kecenderungan orang tuh lebih beralih ke implan. Menurut mereka lebih nyaman. Nah, kalau IUD itu sebetulnya efektif ya dan bisa jangka panjang sampai 10 tahun, tapi nggak setiap orang itu nyaman dipasang kontrasepsinya dalam rahim kan, karena harus mohon maaf buka baju kemudian dimasukkan posisi sesuatu ditotom ya masukkan ke dalam rahim. Jadi sekarang ini yang ada pergeseran dari suntik ke implan tadi. Ya, tadi pertanyaannya apa ya, lupa saya. Jadi lupa. Ini tadi berkaitan dengan suntik. Oh ya, boleh jangka panjang. Boleh. Oh ya. Boleh dilanjutkan nggak? Ya. Jadi kalau misalnya sudah pakai suntik 3 bulan, terus sudah nyaman nih, sudah nyaman bertahun-tahun gitu ya. Nah itu kan itu ya ada obatnya ya, ada obat progesteron. Sebaiknya memang tidak yang dipakai terus-menerus gitu sampai yang jangka panjang. Jangka panjangnya itu berapa lama? Batasannya adalah 10 tahun. Jadi kalau lebih di atas 10 tahun, maka sebaiknya istirahat dulu atau berganti metode kontrasepsi yang lain dulu, baru kemudian nanti kembali pakai. Ya, karena ada efek jangka panjang itu dari hormon progesteron dari suntik tadi. Tapi kalau implan itu klaimnya ya, minimal klaim dari produsennya adalah relatif aman. Jadi misalnya 3 kali, 4 kali, 5 kali ganti implan, artinya kan 4 kali 3, 12 tahun gitu masih relatif aman. AKDR juga aman. Nah biasanya kan usia reproduktif itu tuh umur berapa sih? Misalnya umur belasan sampai umur 45 begitu ya, rata-rata atau 50, yaitu misalnya dalam 20 tahun subur itu, maka bisa beberapa kali ganti juga lebih bagus sih. Jadi jangan yang pakai itu terus sampai di atas 10 tahun gitu. Sebaiknya diseling gitu ya, diseling-seling gitu. Nah itu salahnya seperti itu ya. Nah, Jadi ini ada pertanyaan juga dari Bu Devina. 2 bulan lalu saya mulai KB suntik dok, merek ada gitu ya per 3 bulan. Saat suntik saya diinfokan tidak akan haid, tapi bulan berikutnya saya ngeflek dan akhirnya haid selama seminggu. Bulan ini juga sama, saya mengalami haid lagi. Kok saya bisa haid ya dok? Mohon penjelasan. Baik, jadi yang dipakai adalah KB suntik yang 3 bulan. KB suntik 3 bulan tuh isinya isinya hormon progesteron yang efeknya itu cenderung mengurangi haid ya, mengurangi jumlah darah haid atau bahkan amenorrhea atau tidak haid sama sekali. Makanya pada saat melakukan suntik tadi yang dilakukan konseling kepada Bu siapa tadi? Bu Devina. Bu Devina adalah kemungkinan tidak haid. Nah, memang mayoritas ya, sebagian besar akan mengalami hal seperti itu, bahwa tidak haid. Yang terjadi pada Bu Devina adalah kemungkinan itu breakthrough bleeding. Jadi artinya karena hormon progesteron yang diberikan pada obat suntik tadi menyebabkan dinding rahimnya Bu Devina ini menjadi tipis. Nah, tipis ini mestinya tidak haid, tapi kalau dia tipis banget itu bisa terjadi yang namanya lecet. Nah, lecet itu menyebabkan breakthrough bleeding tadi, yang keluhannya atau manifestasi klinisnya berupa perdarahan bercak sebetulnya. Jadi hanya spotting, hanya bercak-bercak aja, tapi bukan darah menstruasi. Ngeflek ini kan? Iya, ngeflek, betul ngeflek. Jadi memang seperti itu Bu Devina. Jadi kemungkinannya adalah 1, oligomenorrhea atau haidnya jadi berkurang atau jadi lebih pendek atau siklusnya memanjang, atau amenorrhea tidak haid sama sekali, atau spotting tadi atau ngeflek. Nah, itu mungkin akan bertahan beberapa lama, mungkin masih masa adaptasi. Dilihat aja, saran saya dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke pemakaian ini,
Kalau sudah kembali normal atau ibu merasa nyaman dengan itu, maka teruskan saja KB suntiknya. Tapi kalau memang tidak bisa hidup dengan itu, artinya tidak merasa nyaman dengan itu, ya mungkin bisa beralih ke metode yang lain. Nah, ini dari Kurnia, ibu saya dulu pakai KB spiral sampai hampir 20 tahun. Kemudian ibu saya terdeteksi miom, menjalani operasi angkat kandungan. Yang saya tanyakan, kalau Bu Kurnia ini menggunakan KB spiral lagi, apakah perlu dihindari supaya tidak terkena seperti ibunya, yaitu miom, Dok? Penyebabnya mungkin bisa kita ya, Dok. Berhubungan nggak sih, Dok? Ya baik, jadi kalau berdasarkan yang literatur ya yang saya baca, bahwa AKDR menyebabkan miom itu rasanya belum ada hubungannya ya. Jadi mungkin ya berdiri sendiri. Jadi artinya kan nggak serta merta orang yang miom itu selalu pakai kayak spiral, bukan gitu kan? Ya kebetulan aja pakai spiral kemudian terjadi miom begitu. Kalau berdasarkan tadi saya katakan MEC-nya itu medical eligibility criteria, yang hati-hati pakai spiral adalah yang orang sering keputihan atau ada infeksi di organ reproduksi. Nah itu perlu hati-hati. Jadi sebaiknya jangan pasang. Tapi kalau spiral, hati-hati dipasang pada miom, atau spiral atau IUD itu menyebabkan miom masih belum ada sih. Ya seperti itu. Jadi tidak berhubungan sebenarnya ya. Untuk Bu mungkin Kurnia berdiri sendiri ya. Tidak ada hubungannya karena sampai dengan saat ini hal tersebut tidak ada penelitian dan lain sebagainya gitu ya, Dok. Nah, bahkan ini Mbak Yanti, Iya. Spiral atau AKDR tadi itu ada beberapa jenis kan, tadi yang saya sudah sebutkan itu yang isinya tembaga ya atau koper. Ada satu yang lagi isinya itu hormon progesteron juga, itu malah bisa menjadi obat dari miom. Jadi bisa jadi counternya miom. Kalau seandainya ada orang wanita tersebut miom dan ada keluhan nyeri haid, dipasang AKDR yang ada progesteronnya tersebut, bisa mengecilkan ukuran miomnya bahkan gitu. Jadi sebaliknya. Berapa lama, Dok, kalau yang metode itu? Sama 3 tahun ya. Oh iya. Ya 3 tahun. Ya, Malah justru ada yang ini ya membantu ya. Betul. Jadi memang sebagai obat. Nggak usah parno dulu deh. ya nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi gara-gara spiralnya nih enggak, itu berdiri sendiri ya. Memang ada genetik atau Spiral tuh bisa geser katanya, Dok ya. Dulu teman saya katanya udah pakai spiral tetap hamil karena pindah tempat. Ada cerita ada kemungkinan seperti itu nggak sih, Dok? posisinya atau gimana gitu, Atau Dok? perlu istilahnya kontrol setelah untuk penggunaan mengetahui spiral nggak itu sih, Dok? berapa lama? Ya betul ya, bahwa kalau setelah pasang spiral itu sebaiknya kontrol kembali ke nakes, ke tenaga kesehatan, karena bisa terjadi spiralnya itu tidak pada posisinya begitu ya. Ya jadi translokasi atau misplace. Nah kalau spiral tersebut misplace atau tidak terpasang pada posisinya, itu kegagalannya meningkat memang. Jadi meningkat sampai dengan 20-30%. Jadi kemungkinan hamilnya segitu. Jadi 20-30%. Kita merasa sudah aman, nggak mungkin hamil. Ternyata hamil karena tidak terpasang pada posisi yang semestinya. Maka sebaiknya memang setelah pasang spiral itu kontrol kembali itu 1 minggu. Itu masih boleh gerak-gerak ya? Kayaknya sih kalau tetangga saya dulu tuh ikut aerobik gitu loh, Dok. Dia menduga. Karena gerakan yang ikut aerobik jadi geser gitu. Atau terlalu gemuk terus jadi kurus mungkin ya, Dok ya. Biasanya apa tuh Perubahan juga ya bisa gesernya si spiralnya ini. Ya, jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan gesernya spiral. Contohnya adalah pemasangan IUD-nya atau spiralnya tersebut itu dipasang sesaat setelah melahirkan. Namanya pemasangan AKDR atau IUD pada saat persalinan sekalian. Nah, betul, setelah bayi lahir, kemudian plasenta atau ada harinya lahir sekalian dipasang. Posisinya saya sedang memungkinkan untuk itu. Betul, gitu kan. Sekalian. Jadi pulang itu sudah terkontrasepsi pasiennya. Cuma pada pasien yang habis melahirkan itu kan kondisi rahimnya masih besar ya. Sedangkan IUD itu kan kecil. Jadi pada saat rahim ini kembali ke ukuran normal, masa nifas selesai, itu IUD bisa miring begitu ya, bergeser, misplace. Nah itu makanya perlu kontrol. Nah, itu ya. Waktu yang terbaik sebenarnya untuk melakukan kontrasepsi itu ada istilahnya jadwalnya atau harus menunggu, apakah nggak apa-apa sih asal kontrol saja? Terakhir atau apa gitu kayak yang dulu, Dok ya, kalau pasang itu ya supaya mudah menghitungnya itu gimana ya, Dok? Ya, jadi untuk pasang kontrasepsi itu memang ada pemilihan waktunya ya. Nomor 1 aturan untuk kita menggunakan metode kontrasepsi itu adalah
yakin bahwa klien atau pasien atau wanita tersebut tidak sedang hamil. Jadi kalau sedang hamil dipasang kontrasepsi itu jadi blunder. Jadi tidak akan bermanfaat gitu ya. Iya, justru malah bisa membahayakan kehamilannya. Jadi kalau mau pasang kontrasepsi, satu dipastikan tidak sedang hamil ya. Kalau perempuan tersebut ada riwayat amenorrhea atau terlambat haidnya, nah tunggu dulu, dipastikan dulu nih hamil nggak nih ibu nih. Tes dulu. Nah, tes dulu. Kalau lagi aman nggak hamil baru kita pasang. Terus yang kedua kapan adalah kalau wanita tersebut sedang periode menstruasinya. Karena apa? Karena pada saat menstruasi, satu kita yakin bahwa pasien tidak sedang hamil kan. Kalau dia sedang menstruasi bahkan berarti kan artinya tidak sedang hamil. Yang kedua kalau misalnya sedang haid itu untuk pemasangan spiral itu lebih mudah karena mulut rahimnya sedang terbuka karena lagi haid itu kan. Jadi kita lebih mudah masangnya KDR-nya itu. Kemudian satu lagi waktu pemilihan pemasangan kontrasepsi adalah tadi sesaat setelah melahirkan. Jadi kalau kita mau memasangnya itu pasca persalinan atau postpartum itu sebaiknya dalam 6 jam pertama ya. Jadi dalam 6 jam pertama itu kita langsung pasang. Kalau kita tunda sampai 2 hari atau 3 hari baru kita pasang, maka kegagalannya lebih tinggi. Lebih baik menunggu masa nifasnya selesai tadi. Jadi nunggu rahimnya kembali ke ukuran normal. Begitu Mbak Ellen. Itu yang harus diperhatikan untuk waktu-waktu yang udah datang ke sana ternyata pas ini lagi maksudnya lagi mens yang lagi banyak nggak boleh ya dok ya? Jadi memang yang disarankan menstruasi hari kedua atau hari ketiga malah. Ya jadi menstruasi hari kedua atau hari ketiga dipastikan tidak sedang hamil. Nah itu waktu yang menurut saya paling tepat untuk. Nanti tiba-tiba datang terus saya lagi nggak mens, nunggu lagi gitu ya. Nanti balik lagi gitu ya dok ya? Ya sebaiknya sih begitu sebaiknya. Takutnya ya pas sedang hamil itu kan akan berbahaya pada kehamilan Anda ya. Risiko ya. Dan sudah mendekati pukul 12 tapi perbincangan sebenarnya masih banyak yang kita tanyakan. Iklan juga belum terputar ya. Kita dengarkan dulu. Jadi sahabat kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya. FM Merkuri, sahabat, dan kembali lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di sesi yang terakhir ini, sahabat ya. Tapi masih ada pertanyaan yang masuk. Jadi dari ibu semua nih. Nah, betul. Bapaknya dari, bisa tanya soalnya. Sebenarnya ada juga ada ya. tadi ya. Enggak Pertanyaan harusnya karena ini berhubungan kontrasepsi tidak hanya untuk ibu tapi juga untuk bapak ada. Nah, ini dari Bu Mita. Bagaimana kalau ada ibu yang sudah menggunakan KB pil tapi ternyata si ibu ini tetap hamil dan baru tahu setelah masuk bulan keempat. Bagaimana dengan kondisi seperti ini, dok? Pakai pil masih bobol dok. Mungkin ada 1 hari yang lewat bisa jadi ya dok ya. Jadi seperti sudah kita bahas sebelumnya ya. Di awal tadi. Nah, hati-hati, pil itu efek proteksinya, efek kontrasepsinya hanya 1 kali 24 jam pada saat pasien tersebut sedang minum pil. Kalau udah lewat, nah itu sebetulnya ada aturannya. Kalau terlupa 1 hari bagaimana, terlupa 2 hari bagaimana, itu harus dikejar. Minumnya mungkin double dosis. Nah, seandainya kemungkinan terburuk pun ada yang namanya kontrasepsi darurat. Jadi sudah kadang terjadi hubungan tanpa kontrasepsi, tanpa proteksi begitu ya. Itu ada yang namanya kontrasepsi darurat. Macam-macam sih metodenya. Nah, itu jadi sebaiknya memang konsultasi dengan ahlinya. Jadi misalnya datang ke dokter, dok, saya ini kemarin hubungan tapi lupa. Saya kan biasanya suami di luar kota, dok, kemarin sudah kadung seneng ketemu suami kan, lupa EKB. Tapi sudah terjadi bagaimana ini? Nah, itu sebetulnya ada solusinya. Gitu. Asalkan dalam waktu tidak terlalu lama setelah hubungan ya, bisa sampai dengan 5 kali 24 jam masih bisa ya. Nah, itu kalau minum pil itu sebaiknya waktunya mesti sama gitu ya, dok ya, biar nggak lupa gitu. Ya, betul. Jadi kalau minum pil sebaiknya selalu pada jam atau waktu yang sama, Bu Ellen, karena supaya dosisnya ini efektif 24 jam tadi ya. Betul. Jadi dosisnya itu stabil terus dalam darah ya. Jadi kan kadar obat dalam darah itu kan naik turun sehingga kadarnya itu bisa dipertahankan pada dosis kadar tertentu pada 24 jam tersebut sehingga efektif begitu. Jadi kalau kita minumnya serampangan sembarangan acak dulu dan nanti
kadar hormon dalam darahnya kacau. Nah itu jadinya malah satu nggak efektif, yang kedua nanti haidnya biasanya kacau juga. Nah, bisa jadi harus mungkin begitu ya. Jadi harus jadwal yang tepat gitu ya. Jam 9 jam 9 malam. Makanya pil ini sebetulnya sangat efektif Bu Yanti, Bu Ellen. Cuma tidak disarankan untuk pasien yang tidak telaten. Nah, betul. Lu ribet masih mau minum obat aja, kelupaan ya. Nggak boleh lupa gitu. Padahal sekarang sudah canggih ya, pakai alarm, waktunya minum obat nih ya, gitu kan bisa sebenarnya. Nah, yang pil ini kan juga kadang digunakan untuk yang ingin umrah ataupun haji. Betul. Itu ada efek sampingnya atau memang penggunaannya juga bisa tiba-tiba berhenti nggak dok? Misalnya cuma waktu 1 bulan 2 bulan aja terus berhenti gitu. Apa nih? Kalau mau umroh gitu kan kita mau siap-siap nih. Kan habis umroh kan udah obatnya harus konsultasi dulu atau untuk remaja putri gitu kan supaya nggak mens gitu. Betul. Jadi misalnya konteksnya mau umroh atau mau haji atau misalnya tadi remaja putri pengen sementara menyetop haidnya gitu ya. Bisa. Jadi sebetulnya ada beberapa juga pakai pil atau pakai suntik juga bisa, tapi lebih prefer atau lebih disukai itu pakai pil karena lebih nyaman ya. Nah itu sebetulnya pilihannya juga macam-macam. Ada yang pakai pil KB kombinasi, artinya hormonnya itu estrogen progesteron atau progesteron saja. Nah itu sebetulnya kapan kita pakai apa itu sebaiknya juga ini sih konsultasi dengan dokter kandungan, karena kita sesuaikan dengan kondisi rahimnya. Kalau kondisi rahimnya dinding rahimnya tebal, nah maka kita kasih preparat progesteron dulu untuk dihaidkan. Misalnya dia berangkat umrohnya masih lama nih, masih sebulan, maka kita haidkan dulu. Kita haidkan dulu, setelah dinding rahimnya tipis baru kita pertahankan pakai obat supaya tidak tebal lagi. Jadi siklusnya adalah tipis, tebal, kemudian haid. Tipis, tebal, haid. Nah, kalau dia tebal dan berangkatnya masih lama, biasanya kita bersihkan dulu, haidkan dulu, baru nanti dipertahankan tipis terus sampai dengan selesai. Tapi kalau dia tipis, ya kita pertahankan tipis terus. Nah, tapi kalau dia tebal tapi sebentar lagi berangkat, dok saya 3 hari lagi berangkat. Nah, itu biasanya kita pertahankan supaya tidak ambrol, tidak haid. Tapi resiko jebolnya di sana juga tinggi. Betul, itu kejadian sama teman saya waktu itu. Makanya kalau mau mengatur haid sebaiknya saran saya jangan mepet-mepet. Iya. Jadi 2 bulan sebelum jadwal keberangkatan itu harus konsultasi terlebih dahulu ya dok ya. Karena kita lihat siklus riwayat siklus sebelumnya, apakah teratur apa enggak, kondisi rahimnya tebal apa tipis gitu. Nanti kalau jebol dokternya disalahin, kok masih iya. Itu seperti kayak gini loh, kita jadi pawang hujan sudah padahal mendung sudah menggantung gitu. Awan hitam gitu. Udah mendatang nggak bisa di ini ya dok. Iya. Jadi memang yang paling tahu adalah ahli kesehatan. Sehingga sebaiknya disarankan juga mau sebelum berangkat umrah kan udah ada jadwalnya tuh. Jadi langsung aja periksa. Nanti kan bisa dijadwalkan kapan mesti minum obat gitu ya. Akan dipilihkan yang sesuai dengan kondisi dan kondisi rahimnya juga. Ternyata baru tahu nanti dia tebal tipis. Oh ada di USG tuh kelihatannya nggak kelihatan. Iya. Karena kan kita orang awam. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat Merkuri, penggunaan kontrasepsi ini memang tidak sembarangan juga ya dok ya. Jadi sekali lagi akan lebih baik untuk berkonsultasi terlebih dahulu supaya tidak salah dan tepat sahabat, terutama yang memiliki resiko tinggi dalam kehamilan. Itu yang terpenting juga. Terpenting itu ya. Jangan malu kadang itu dok, malas ya 2M ini ya. Malu. Nggak tahu kalau dia punya resiko tinggi aja begitu kan. Jadi nggak kerasa kok tiba-tiba ada begini-begini padahal nggak pernah kontrol, bisa ada jantung atau apa tadi itu yang dokter sebutkan ya. Ada 20% ya kondisi yang unmet need itu tadi di Jawa Timur. Terpenuhi, ya, betul. Jadi untuk sahabat-sahabat Merkuri jangan istilahnya ragu untuk berkonsultasi berkaitan dengan kontrasepsi karena ini juga akan berhubungan dengan kesehatan Anda. Ada juga kontrasepsi yang ternyata ini bisa membantu Anda terkait dengan penyakit meringankan gejala-gejala yang lain sebagainya. Jadi berkonsultasilah sahabat ya. Dan ketahui diri Anda sendiri ini kondisinya. Jadi sebelum memasang kontrasepsi juga check up dulu kali ya dok ya. Kira-kira jangan malu, jangan enggan. Lagi sehat ya. Jadi meluangkan dananya atau juga mungkin bersama-sama dengan keluarga untuk check up dulu karena ini penting sekali ya. Untuk nanti dokter bisa menentukan ini bisa lanjut atau enggak nih gitu kan. Penggunaan kontrasepsi
tidak hanya untuk mencegah kehamilan tapi juga untuk mencegah Anda dari kondisi-kondisi terburuk di kesehatan Anda. Dan tidak terasa 1 jam ya sudah berlalu. Saya kan telat. Ya. Ya. Tapi gongnya. Dan sahabat, perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 16 November 2022 ini sudah harus berakhir, dan jangan khawatir untuk Anda yang tertinggal karena perjalanan Rumah Sehat hari ini bisa Anda ikuti kembali di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Jadi subscribe terlebih dahulu ya. Dan sahabat, perjalanan Rumah Sehat Surabaya juga bisa Anda saksikan kembali di setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini juga merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Jadi terima kasih untuk Dr. Brahmana dan juga teman-teman di Cabang Kota Surabaya yang sudah hadir menjadi narasumber untuk bisa memberikan edukasi dan informasi sahabat-sahabat Mercury. Waktunya saya Anta Lestari dan juga Dr. Pandu Hanindito Habibi MCAT Clean SPOG harus undur diri, dan juga Ya, saya Ellen Pratiwi mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti Rumah Sehat Surabaya di Radio Mercury. Nantikan pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik dengan narasumber-narasumber yang juga luar biasa. Oke, selamat siang buat semuanya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.